Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Bumi dan Alam Semesta. Pertama, kenampakan permukaan bumi. Segala sesuatu yang berada di permukaan bumi, baik di daratan maupun perairan, yang dapat dilihat secara ilmiah. Kenampakan alam terdiri dari dua bagian pokok, yakni kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Penampakan alam di wilayah perairan merupakan kenampakan yang terdiri dari kumpulan air pada wilayah tertentu, baik air yang bergerak ataupun mengalir, dan air yang tergenang. Contohnya seperti sungai, danau, rawa. Kemudian kenampakan alam di wilayah daratan merupakan kenampakan yang ada di permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air, ya seperti gunung, tanah lapang, dan banyak lagi. Kemudian kenampakan permukaan bumi. Permukaan bumi tidaklah rata. Ada berbagai jenis bentuk permukaan bumi di daratan dan di lautan. Nah, keanekaragaman bentuk permukaan bumi telah memberikan berbagai pengaruh pada kehidupan di dalamnya. Jadi di sini adalah contoh pengaruh kenapa bisa terjadinya kenampakan di permukaan bumi. Seperti kalau di darat seperti banyaknya tumbuhan, rumah penduduk. Kemudian untuk di permukaan di perairannya itu ada ikan di laut dan juga PLTA. Nah, itu tadi pengaruh kenapa kenapa bisa terjadinya kenampakan di bumi yang berbeda-beda. Kemudian hubungan keadaan awan dan cuaca. Perubahan yang terjadi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Ada beberapa macam cuaca di bumi. Ini seperti cuaca cerah, cuaca panas, cuaca berawan, cuaca dingin, cuaca hujan, dan cuaca berangin. Kemudian hubungan keadaan awan dan cuaca. Jadi keadaan awan ini sangat mempengaruhi sekali untuk cuaca kita. Yang pertama itu ada awan cumulus. Bentuk dari awan cumulus ini seperti menggumpal-gumpal. Awan ini tampak rendah, berwarna putih, dan abu-abu pada bagian bawahnya. Jadi awan cumulus ini menandakan cuaca kita masih cerah. Kemudian awan stratus, awan yang rata memenuhi langit berbentuk seperti selimut. Con- Contoh dari awan stratus adalah kabut. Jadi awan stratus ini terbentuk karena ditiup angin. Dan juga cuaca itu tidak menentu antara hujan atau cerah. Kemudian awan cirrus berbentuk seperti gelombang tali ataupun rambut. Awan ini tampak tinggi dan bergerak cepat dibandingkan awan lainnya. Nah, awan cirrus ini sama seperti awan stratus, jadi tidak tentu untuk memprediksikan apakah akan turun hujan atau tidak. Selanjutnya, awan nimbus mempunyai bentuk awan yang sangat tebal dan warnanya yang sangat gelap. Jadi, awan nimbus ini merupakan salah satu jika ingin terjadinya hujan atau badai. Jadi, muncul awan nimbus ini karena awan nimbusnya berwarna gelap yang menutupi matahari. Kemudian, pengaruh cuaca bagi kegiatan manusia. Cuaca memiliki pengaruh bagi kehidupan manusia. Saat cuaca cerah, manusia bisa melakukan kegiatan seperti bepergian, bekerja, dan lain sebagainya. Namun saat cuaca berawan dan hujan, aktivitas akan sedikit terganggu. Jadi ada plus minusnya. Kemudian ini beberapa cuaca yang mempengaruhi kehidupan kita.
itu ada cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur dan juga ketika panen jagung lebih cepat kering. Jadi ada manfaatnya cuaca panas. Kemudian cuaca hujan. Salah satu sumber air terbesar bagi manusia memang berasal dari hujan. Tanpa adanya air hujan yang turun secara berkala, berbagai aspek kehidupan manusia tentu dapat terganggu. Jadi hujan itu tidak juga selalu membuat kita terganggu beraktivitas, namun juga masih ada manfaatnya bagi kita. Kemudian cuaca cerah sangat cocok dimanfaatkan untuk berpergian ke luar ruangan. Pada saat sore hari, matahari akan terlihat sangat jelas berwarna oranye. Sementara pada malam hari, bintang maupun bulan akan terlihat sangat jelas di langit. Nah, itulah sejumlah perwujudan dari cuaca cerah. Kemudian cuaca berawan merupakan sebuah kondisi cuaca di mana langit terlihat mendung atau berawan. Pada saat itu, sinar matahari biasanya tertutup oleh sekumpulan awan. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya bisa jadi akan datang hujan. Nah, berarti tidak nentu juga antara hujan atau tidak. Kemudian cuaca berangin merupakan sebuah kondisi di mana udara berhembus dengan cepat. Jika angin berhembus dengan pelan, maka itu akan menghasilkan udara semilir atau sepoi-sepoi yang juga bermanfaat untuk menggerakkan kincir angin dan lainnya. Lanjutnya, ini bagaimana sih kita memelihara alam kita supaya terhindar dari bencana dan pencemaran angin udara? Nah, yang pertama itu penebangan pohon. Kalau penebangan liar itu bisa menyebabkan udara kita tercemar karena tidak ada yang menyaring udara kotor yang dimana pohon-pohon inilah yang mengambil udara kotor yang ada di bumi kita ini atau karbon dioksida. Kemudian pembuatan energi. Nah, ini bisa membuat polusi di udara. Selanjutnya penggunaan transportasi. Jadi kita dianjurkan jangan banyak-banyak punya motor atau mobil, lebih semobil listrik, lebih mahal. Kemudian pemakaian berlebihan atau bisa juga pemakaian BBM yang berlebihan. Karena jika kita memakai BBM secara berlebihan, nah itu bisa jadi membuat pabrik-pabrik tadi berjalan lagi. Jadi makin sering kita menghisap udara kotor. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.